Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Bu. Baiklah, bagaimana kabarnya pagi ini Bapak-Bapak? Ada sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Bapak-Bapak, sebelumnya ada yang sudah kenal dengan saya nih? Tidak Bu. Oh, baiklah. Jadi di sini saya akan perkenalkan diri dulu ya Bapak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok. Nah, sebelumnya nih, saya mau tanya dulu sama bapak-bapak nih. Ada boleh saya pinjam waktunya sebentar nih untuk memberikan penyuluhan? Boleh Bu. Nggak lama kok bapak-bapak, cuma sebentar. Ya Bu. 60 menit ke depan aja. Baiklah, terima kasih ya bapak-bapak sudah memberikan saya kesempatan. Nah, sini saya akan memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok. Nah, di sini bapak-bapak pasti ada yang merokok kan? Tidak Bu. Saya Bu. Ya, merokok kan? Ya Bu. Nah, jadi di sini bapak-bapak sebelumnya tahu nggak sih kalau merokok itu berbahaya? Tahu Bu. Kan tahu Bu. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Nah, baiklah, di sini saya akan mulai terlebih dahulu nih dengan pengertian merokok. Nah, bapak-bapak tahu tidak sebenarnya apa sih itu merokok? Jangan bapak-bapak cuma merokok aja tapi nggak tahu apa itu merokok. Ngisap itu rokok Bu. Isap tembakau Bu. Tembakau. Nah, bagus sekali ya. Nah, jadi di sini saya pelurus ya, bapak-bapak. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya merokok itu. Nah, merokok adalah kegiatan yang membakar rokok dan menghisap asap rokok. Nah, merokok merupakan salah satu penyebab gangguan kesehatan dan penyebab kematian. Nah, penyebab kematian nih bapak-bapak. Nah, pasti bapak-bapak juga pernah mendengar ada perokok aktif dan perokok pasif kan? Ya Bu. Pernah Bu. Nah, tahu tidak apa itu sih perokok aktif dan apa itu perokok pasif? Kurang tahu Bu. Kurang tahu Bu. Baiklah, di sini saya akan memberikan informasi tentang perokok aktif dan perokok pasif tersebut. Nah, perokok aktif itu adalah orang yang menghisap rokok secara langsung melalui mulut. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang berada di sekitar perokok aktif yang turut menghisap asap rokok bukan hasil pembakaran rokoknya sendiri, melainkan asap sampingan dan asap rokok yang dihembuskan keluar dari perokok aktif tadi. Nah, begitu perbedaan dari perokok aktif dan perokok pasif. Baiklah, selanjutnya di sini saya mau tanya nih sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak kan merokok nih. Nah, jadi bapak tahu tidak apa saja sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam rokok itu? Tidak tahu Bu. Nah, kita sudah menduga ini pasti bapak-bapak tidak tahu nih kandungan dalam rokok ini, meski dalam rokok aja nih. Nah, di sini saya beritahu nih bapak-bapak, rokok mengandung kurang lebih 400 elemen-elemen atau bagian-bagian dan setidaknya 200 diantaranya itu bapak-bapak dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Nah, racun utama bagi rokok adalah yang pertama ada namanya tar. Tuyul memang sebenar tuyul. Nah, racun utama bagi rokok itu adalah yang pertama ada tar namanya. Nah, pernah dengar kata-kata atau istilah tar itu bapak-bapak? Pernah rasanya Bu, tapi saya kurang tahu. Nah, di sini saya jelaskan apa sih itu tar. Nah, tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nah, bayangkan bapak-bapak, ada zat yang menempel pada paru-paru kita. Nah, di mana itu bapak-bapak? Dan tar ini mengandung bahan kimia yang beracun dan sebagian merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Nah, selanjutnya zat yang kedua ada namanya nikotin. Nah, sini saya jelaskan ya. Nikotin adalah zat aditif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Zat yang bersifat karsinogen dan memicu kanker yang mematikan. Nah, selanjutnya ada namanya zatnya yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida ini
adalah zat yang mengikat hemoglobin di dalam darah dan membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Nah, itu tadi kan 3 kandungan dalam rokok. Dan ketiga-tiganya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, berbahaya ketiga-tiganya Bapak-bapak. Jadi tolong dipikirkan lagi lah kalau mau merokok. Nah, di antara kandungan asap rokok termasuklah bahan radioaktif dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat. Bayangkan Bapak-bapak, di dalam rokok itu ada zat yang terkandung di dalam cat. Masih mau nih Bapak merokok? Masih Bu, ini nggak candu merokok Bu. Oh, dengarkan sampai habis nanti penjelasan saya Bapak-bapak. Nanti pasti Bapak tuh berubah pikiran nih. Nah, selanjutnya setelah bahan-bahan yang digunakan di dalam cat itu namanya tadi aseton. Nah, selanjutnya zat-zatnya dalamnya atau enggak Bapak-bapak? Di dalam rokok itu ada zat pencuci lantai. Nah, zat pencuci lantai Bapak-bapak itu namanya amonia atau obat gegat. Obat gegat ini nama lainnya yaitu nama istilahnya lah gitu, nama ilmiahnya namanya itu naftalen. Selanjutnya Bapak-bapak harus tahu juga nih, ada di dalam rokok itu nama racun serangga atau DDT. Dan di dalam rokok itu juga ada racun anai-anai. Nah, Bapak-bapak pasti tahu lah anai-anai itu apa kan? Nah, bayangkan di dalam rokok itu ada racun-racun tersebut. Dan ada gas beracun atau hidrogen cyanide. Nah, itu tadi tentang kandungan rokok. Nah, selanjutnya saya tahu nih, pasti Bapak-bapak ini tahu kalau rokok itu berbahaya kan? Di bungkus rokok itu aja udah ada gambar-gambar yang mengerikan. Nah, di sini saya mau tanya nih, tahu nggak sih sebenarnya Bapak-bapak ini apa itu bahaya merokok itu? Tahu Bu. Baiklah, mungkin ada yang masih ragu-ragu ya tentang bahaya merokok ini Bapak-bapak. Di sini saya akan memberikan informasi tentang bahaya rokok itu apa sih sebenarnya. Yang pertama, bahaya rokok itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi juga, mengandung lebih dari 400 elemen-elemen dan setidaknya 200 diantaranya itu dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Nah, beberapa zat yang sangat berbahaya itu yaitu tadi sudah saya jelaskan kan, kandungan di dalam rokok itu yaitu ada tar, nikotin, dan karbon monoksida yang sudah saya jelaskan juga bahaya-bahayanya. Nah, bahaya rokok yang kedua yaitu berdampak pada fisiologis perokok itu. Fisiologis maksudnya berdampak pada tubuh ataupun nanti ada juga ditambah di dalam fisiologis ini pada lingkungannya. Baiklah, yang pertama yaitu merokok ini akan berpengaruh terhadap fungsi kerja organ tubuh. Nah, rokok bukan hanya menyebabkan kanker paru, penyakit jantung, dan masalah kesehatan yang serius. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang mengerikan nih Bapak-bapak karena efek merokok ini. Nah, mungkin Bapak-bapak nanti berubah pikiran nih, yang tadi yang bilang Bapak-bapaknya bilang masih mau merokok kan? Nah, ini saya jelaskan nih, ini bahaya dari merokok. Yang pertama itu ada dampak terhadap rambut. Nah, Bapak-bapak masih punya rambut nih kan? Masih Bu. Nah, masih punya kan? Sayang sama rambutnya kan? Nggak mau botak kan Bapak-bapak? Nggak Bu. Nah, jadi rokok ini akan memperlemah sistem kekebalan sehingga tubuh Bapak-bapak ini lebih rentan terhadap penyakit seperti namanya lupus, erythematosus yang menyebabkan rambut Bapak-bapak akan menjadi rontok. Bayangkan tuh Bapak-bapak, rambut Bapak-bapak itu menjadi rontok. Nah, awalnya rambut Bapak-bapak tuh lebat. Nah, nggak sayang sama rambutnya. Yang istri Bu. Baik istri Bu. Nah, dampak lainnya yaitu sariawan mulut dan erupsi kutan atau bintik merah di wajah, kulit, kepala, dan tangan. Waduh, bahaya kali ya Bapak-bapak dari efek merokok ini. Nah, yang kedua nih saya kasih tahu nih dampak buruk atau bahaya dari merokok ini, yaitu berdampak terhadap mata. Nah, merokok ini dipercaya dapat memperburuk kondisi mata karena perokok mempunyai risiko 40% lebih tinggi terkena katarak. Nah, pasti Bapak-bapak nih udah pernah lah, udah tahu lah tentang katarak kan.
orang-orang tua tuh banyak yang katarak kan. Nah, yaitu buramnya atau memutihnya lensa mata yang menghalangi masuknya cahaya dan menyebabkan kebutaan. Nah, rokok dapat menyebabkan katarak dengan cara mengiritasi mata bapak-bapak ini dengan terlepasnya zat-zat kimia dalam paru-paru yang oleh aliran darah sampai ke mata. Nah, itu tuh mekanismenya atau jalannya bagaimana bisa membuat rokok itu bisa membuat mata bapak-bapak ini terganggu atau rusak. Nah, selanjutnya masih mau nih dengar penyuluhan dari saya nih bapak-bapak? Masih semangat? Bu. Lanjutkan Bu. Nah, selanjutnya itu bahaya rokok yang ketiga yaitu berdampak terhadap kulit. Nah, merokok dapat menyebabkan penuaan dini kepada kulit karena merusak protein yang berguna untuk menjaga elastisitas kulit, terkikisnya vitamin A dan terhambatnya aliran darah. Nah, kulit perokok biasanya menjadi kering dan keriput terutama di area bibir dan mata. Nah, bapak-bapak lihatlah mata dan bibir bapak-bapak yang merokok. Nah, bapak-bapak, selanjutnya dampak yang keempat yaitu berdampak terhadap pendengaran. Nah, merokok juga dapat membuat bapak-bapak ini kehilangan pendengaran. Bahaya ya bapak-bapak. Selanjutnya, dampak yang kelima yaitu dampak terhadap gigi. Ini bisa membuat gigi bapak-bapak menjadi kuning dan terjadi karies atau gigi bapak-bapak itu berlubang atau bahkan bisa sampai kehilangan gigi bapak-bapak itu. Bisa tanggal, bisa copot gigi bapak-bapak itu karena merokok. Nah, selanjutnya dampaknya yaitu ada juga terhadap sistem pernafasan. Nah, pada sistem pernafasan ini ya, seperti bapak-bapak pasti juga sering dengar kalau ini tuh sering bisa menyebabkan kanker paru. Nah, selain itu juga ada bisa menyebabkan bronkitis kronis nih bapak namanya. Jangan sampai ya bapak-bapak terkena penyakit ini. Selanjutnya dampaknya yaitu dampak terhadap tulang. Nah, rokok juga bisa membuat tulang bapak-bapak itu menjadi berkurang kekuatannya dan menjadi lebih mudah patah atau retak, dan penyembuhannya juga lama nih bapak-bapak. Jadi jangan sampai nih sampai patah pula atau retak pula tulang bapak-bapak karena merokok nih, pikirin lagi nih. Nah, selanjutnya juga berdampak terhadap jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini juga kalau sudah berdampak pada jantung nih, pembuluh darah nih, nah itu efek terburuknya itu bisa kematian. Nah, bapak-bapak nih yang bilang nggak takut mati ya. Kedua. Bu. Selanjutnya berdampak juga terhadap sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan, rokok ini bisa menyebabkan tukak lambung. Nah, pernah dengar tukak lambung kan bapak-bapak? Nah, itu mengerikan juga tuh bapak. Selanjutnya berdampak juga terhadap uterus wanita. Misalnya bapak-bapak nih, mungkin istrinya juga, kadang bapak-bapak ada juga nih yang mengajak istrinya merokok atau bahkan mungkin istrinya juga sudah terbiasa merokok. Itu berbahaya bagi uterusnya. Nah, jadi bapak-bapak ini tolonglah diingatkan juga istrinya atau mungkin ada saudara-saudaranya yang perempuan yang suka merokok. Nah, berdampak buruk nih pada rahimnya, nanti gak bisa punya anak nanti. Nah, selanjutnya berdampak juga terhadap yang bukan perokok juga terkena dampaknya nih. Nah, selain merugikan diri bapak-bapak sendiri, juga merugikan orang lain bapak-bapaknya. Jadi rokok ini kalau dibakar kan mengeluarkan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan asap yang dihisap oleh perokok, yaitu pada kadar karbon monoksida sampai 4 kali lebih tinggi. Nah, selanjutnya berdampak juga terhadap jari-jari dan kuku bapak-bapak ini. Nah, kandungan tar nih yang menyebabkan kuku atau jari-jari pada kuku pada jari-jari bapak-bapak itu menjadi berwarna kuning kecoklatan. Nah, itu karena zat-zat yang tadi itu. Selanjutnya ini dampak yang terakhir nih, sudah banyak nih yang saya sudah sampaikan. Ini dampak terakhirnya itu bagi perokok pasif, orang yang tidak merokok, yaitu orang-orang yang tidak merokok atau bapak-bapak misalnya merokok nih, kan tadi sudah saya jelaskan itu apa itu perokok pasif nih. Misalnya bapak merokok, orang-orang sekitar bapak itu namanya perokok pasif. Nah, mereka juga bisa mendapatkan penyakit yang atau gangguan yang mengerikan juga seperti kanker paru, penyakit jantung koroner, gangguan perkembangan janin pada ibu hamil yang suaminya perokok nih, infeksi telinga dan banyaklah
dampak-dampak atau dampak-dampak negatif atau gangguan penyakit yang dapat disebabkan oleh asap rokok yang Bapak timbulkan tadi. Nah, sekarang nih saya mau kasih tips-tips nih atau cara-cara ya. Nah, di sini Bapak-bapak mau tidak nih ya mendengarkan atau menerima dan menerapkan cara-cara yang saya berikan ini untuk berhenti merokok atau menghindari merokok itu. Gimana caranya, Bu? Nah, gini loh Bapak-bapak, ada beberapa tips atau cara-cara agar Bapak-bapak itu bisa berhenti merokok. Yang pertama, berhenti aja secara mendadak. Nah, gimana maksudnya tuh Bapak-bapak? Nah, tidak ada suatu cara terbaik lagi nih bagi perokok itu untuk berhenti merokok, karena pengaruh terhadap setiap perokok itu berbeda. Jadi satu hal antara mantan perokok yang berhasil, yaitu mereka semua memang berkeinginan untuk berhenti merokok. Jadi misalnya ada teman-teman Bapak nih yang udah berhenti merokok, itu memang karena ada keinginan yang kuat dari dirinya itu untuk berhenti merokok, dia hentikan aja gitu merokoknya. Nah, cara ini biasanya itu dijadikan sebagai alternatif nih. Nah, selanjutnya nih tips yang kedua dari saya nih untuk berhenti merokok atau menghindari untuk merokok itu, yaitu menundanya secara perlahan. Mungkin Bapak-bapak masih kayak orang-orang yang misalnya Bapak nih susah nih berhenti merokoknya, banyak misalnya sering merokoknya dalam sehari itu, jadi kan agak sulit gitu merokoknya, atau maksud saya sulit gitu Bapak-bapak berhenti merokoknya. Nah, jadi Bapak bisa melakukannya secara perlahan aja, mungkin, atau bisa Bapak menunda waktunya, misalnya dari merokok yang pertama ini lama lagi nanti durasinya atau jaraknya ke merokok selanjutnya. Itu cara yang kedua untuk mengurangi lah Bapak-bapak ini untuk merokok. Selanjutnya cara mengurangi. Nah, ini maksudnya itu misalnya Bapak-bapak biasanya merokok misalnya 5 batang nih dalam sehari. Nah, jadi dengan cara ini Bapak-bapak bisa mengurangi misalnya 1 atau 2 batang saja jadinya sehari. Nanti lama-kelamaan Bapak-bapak akan bisa tuh berhenti kalau dengan cara ini biasanya. Nah, Bapak, selanjutnya tips untuk berhenti atau menghindari merokok ini yaitu tidak mengikuti kebiasaan perokok. Nah, Bapak-bapak tahu tidak sih apa kebiasaan dari orang perokok itu biasanya? Kebiasaannya kurang tahu. Minum kopi, Bu. Nah, ya benar. Beri tepuk tangan dong. Nah, di sini saya lebih jelaskan lagi ya. Di sini biasanya orang perokok itu memang identik nih dengan orang yang suka minum kopi. Nah, selain itu juga biasanya orang yang minum alkohol, biasanya tuh dia perokok biasanya tuh. Nah, jadi cara menghindarinya agar tidak merokok atau berhenti bapak-bapak ini merokok itu tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan tadi yang mendorong untuk bapak-bapak itu juga merokok. Nah, selanjutnya tipsnya yaitu pengalihan aktivitas. Nah, bapak-bapak bisa mengalihkan aktivitas bapak-bapak itu, misalnya ada waktu senggang. Nah, pasti bapak-bapak biasanya merokok di waktu senggang tersebut kan? Iya, Kak. Nah, di sini lebih baik nih waktu-waktu senggang bapak itu bapak-bapak lakukan atau bapak gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang positif dan berguna. Misalnya nih, bapak-bapak baca majalah, kan pertama juga informasinya tuh, atau olahraga, nah bisa lebih sehat badannya, atau rekreasi bersama teman-teman, bersama keluarga bapak-bapak. Nah, itu bisa bapak-bapak lakukan agar bisa berhenti merokok atau terhindar dari merokok. Selanjutnya, tipsnya yaitu menanamkan sikap asertif pada diri serta pemahaman akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Nah, ini dia nih yang saya lakukan kunjungan ini. Kalau bapak-bapak sudah paham, sudah mengerti dengan dampak buruk dari merokok itu dan bahaya rokok itu, nah pasti bapak-bapak akan terdorong dirinya untuk berhenti merokok. Selanjutnya, tipsnya yaitu mengkonsumsi makanan dengan menu seimbang. Biasanya ini untuk bapak-bapak yang sudah merokok nih, biar tidak terlalu buruk dampaknya. Nah, bapak harus nih bapak-bapak mengkonsumsi menu seimbang ini seperti nasi,
itu untuk memenuhi karbohidrat, itu atau sayur-sayur buah-buahannya harus terpenuhi, lauk pauk itu untuk proteinnya, mineralnya, pokoknya semuanya itu harus terpenuhi biar tidak terlalu buruk dampak bagi bapak yang merokok ini. Selanjutnya tipsnya yaitu membentuk kelompok sebaya. Nah, bapak-bapak bisa membentuk kelompok-kelompok sebaya nih. Misalnya bapak-bapak membentuk sebuah kelompok para nelayan misalnya. Nah, bapak para nelayan ini membentuk sebuah kelompok yang lebih bermanfaat. Nah, ini bisa juga nih, bisa biasanya menghasilkan uang. Misalnya kelompok-kelompok ini kan bermanfaat tuh. Nah, daripada bapak-bapak merokok habis waktu kan, lebih baik membuat sebuah kelompok yang untuk mengisi waktu luang bapak-bapak. Nah, selanjutnya ini ada tips yang terakhir nih dari saya, yaitu senantiasa berdoa. Nah, sekeras apapun usaha bapak-bapak ini untuk berhenti merokok, kalau tidak diikuti dengan doa, nah percuma saja. Kalau bapak-bapak berdoa nih, biasanya akan menambah keyakinan pada diri bapak kalau merokok itu berbahaya bagi kesehatan ataupun pada lingkungan bapak-bapak itu sendiri. Nah, kan bapak-bapak sayang nih dengan keluarganya, masa ya bapak merokok di dekat keluarganya ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya mereka akan menjadi perokok pasif yang juga berdampak buruk sekali nih. Nah, masih banyak sebenarnya tips-tipsnya, tapi itulah beberapa tadi tips yang sudah saya berikan ya. Selanjutnya nih ada saran bagi yang bukan perokok dan yang perokok. Nah, bapak-bapak tahu tidak apa nih saran yang akan saya sampaikan untuk yang perokok dan bukan perokok ini? Nah, sepertinya belum tahu ya bapak-bapak, jadi dengarkan saya. Itu saran yang pertama, yaitu bagi yang belum pernah merokok, jangan pernah memulainya dan jangan sekali-sekali mencoba. Nah, jangan sekali-sekali mencoba kalau bapak-bapak ini tidak perokok. Jangan mencoba nih, kalau sudah mencoba ya itulah sudah kecanduan. Selanjutnya saran saya itu merokok itu jelas-jelas dapat menyebabkan banyak gangguan kesehatan, tidak hanya bagi perokok tapi juga bagi orang lain. Seperti yang telah banyak nih dibuktikan oleh peneliti. Nah, jadi lebih baik bapak menyadari bahwa gangguan-gangguan yang akan ditimbulkan oleh rokok tadi. Selanjutnya saran yang ketiga yaitu banyak fakta yang menunjukkan bahwa merokok membebani ekonomi keluarga. Nah, iya enggak bapak-bapak? Iya, Bu. Nah, biasanya bapak-bapak membeli rokok, habis lah duitnya. Nanti nggak ada beras di rumah lagi, marah-marah pula ke istrinya kan. Padahal kesalahan bapak-bapaknya tuh. Nah, selanjutnya sarannya itu berhentilah merokok, karena berhenti merokok sangat mudah caranya. Yang penting tuh niat dari bapak-bapaknya itu untuk berhenti. Selanjutnya sarannya, jika sayang pada diri sendiri, pada keluarga, peduli dengan orang-orang sekitar dan juga lingkungan, jangan merokok. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa merokok itu berbahaya pada diri sendiri dan lingkungannya. Nah, kalau sayang pada diri sendiri, kalau sayang sama keluarga, sayang sama lingkungannya, maka berhentilah bapak-bapak merokok ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya saran yang terakhir itu jauh lebih baik bapak-bapak ini belanja hal-hal yang membuat lebih sehat baik jasmani maupun rohani, daripada bapak beli ke rokok. Cobalah bapak pikirkan, itu sudah berapa bungkus rokok yang sudah habis oleh bapak-bapak. Itu kalau dikumpulkan uangnya sudah bisa beli rumah tuh, ya enggak bapak-bapak? Iya, Bu. Nah, selanjutnya ini mungkin informasi terakhir nih yang mau saya berikan. Ini tentang langkah-langkah berhenti merokok. Nah, ini tolong didengarkan sekali ini bapak-bapak. Ini langkah-langkahnya nih kalau mau berhenti merokok, kalau ada niat dari hatinya. Yang pertama itu tekadkan dalam hati untuk berhenti merokok. Nah, yang penting tuh ada niat bapak-bapak. Kalau udah ada niat, pasti mudah aja lah tuh urusan kita kan. Selanjutnya yang kedua itu angkanya, yaitu catat berapa batang rokok yang dihisap dalam sehari dan catat kapan serta dalam situasi bagaimana bapak merokok. Nah, jadi bapak bisa mencatat misalnya hari ini bapak berapa merokoknya, terus kapan bapak itu mulai merokok dan dalam situasi bagaimana bapak-bapak itu merokok. Misalnya kalau dalam waktu senggang, itu akan membuat bapak termotivasi untuk berhenti merokok. Yang ketiga yaitu ubah situasi tersebut dengan hal yang lebih baik. Misalnya
situasinya itu bosan, misalnya bapak bosan nih, maka lakukanlah tugas yang tertunda. Misalnya ada tugas bapak yang baru selesai, maka lakukanlah tugas tersebut, jangan malah merokok pula. Nah, selanjutnya misalnya sulit konsentrasi, maka gigit-gigitlah tusuk gigi. Nah, daripada merokok, mending bapak-bapak gigit-gigit aja tuh tusuk gigi atau kayu manis, wortel, timun dan lain-lain, lebih enak tuh. Nggak ada dampak negatifnya dong, nggak ada berbahaya bagi kesehatan bapak-bapak. Selanjutnya, jika bapak-bapak istirahat sejenak, misalnya nih, minumlah segelas air jeruk. Lebih nikmat tuh air jeruk bapak-bapak. Selanjutnya setelah makan, nah jalan-jalan aja setelah makan tuh, jangan malah merokok. Biasanya banyak nih bapak-bapak setelah makan pasti merokok, ya kak? Ya Bu. Ya kan? Nah, maka jalan-jalan aja tuh, baca majalah, bukanlah yang positif. Nah, langkah yang keempat itu carilah hobi, kesibukan yang disenangi segera setelah berhenti merokok. Nah, mending cari hobi atau kesibukan lain yang lebih positif kan? Nah, langkah selanjutnya beritahu keluarga dan mintalah dukungan. Nah, beritahu keluarganya nih, bapak mau berhenti merokok nih, pasti senang nih keluarganya, pasti sangat mendukung kan? Ya Bu. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu jauhkan diri dari lingkungan perokok. Nah, bapak-bapak harus menjauhkan diri dari, bukan maksudnya itu nggak berteman pula nanti bapak sama teman-teman bapak tuh, tapi maksudnya itu janganlah sampai terpengaruh dengan teman-teman bapak yang merokok. Selanjutnya nih, langkah yang terakhir, jangan menyerah untuk kembali, tidak juga untuk sebatang rokok saja. Nah, jangan menyerah bapak-bapak tuh, walaupun untuk sebatang rokok saja, kalau bisa jangan dihisap lagi walaupun sebatang itu. Nah, baiklah, segitu saja materi yang saya sampaikan atau informasi yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak terkait bahaya merokok, dan tadi juga sudah saya sampaikan tips-tips untuk berhenti merokoknya. Nah, apakah dari bapak-bapak ini ada pertanyaan yang diragukan dari materi saya ini? Silakan. Saya mau nanya Bu. Nah, silakan Pak. Baiklah Bu, saya kadang kan suka tuh sama teman-teman saya kalau ngumpul di satu tempat, atau kami lagi pergi berolahraga. Setelah olahraga nanti kami kumpul-kumpul makan. Udah itu kan sering nih, sudah itu teman-teman itu ngajak merokok. Jadi kadang saya itu segan tidak merokok sendiri. Jadi saya ikutlah merokok Bu. Nah, itu bagaimana ya Bu? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk Bapaknya. Nah, baiklah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Bapak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait tips dan langkah-langkah berhenti merokok, terkait yang misalnya Bapak tadi seperti yang Bapak tanyakan, kalau Bapak berkumpul dan temannya merokok, nampaknya segan untuk tidak merokok kan, itu tergantung diri Bapak sendiri lagi. Apakah Bapak kuat niatnya itu untuk tidak merokok. Nah, itu tuh pokoknya intinya itu kembali ke niat masing-masing. Nah, itu singkat saja sebenarnya intinya itu. Nah, begitu ya Bapak. Apakah Bapak paham dengan yang saya berikan? Paham Bu. Baiklah, terima kasih atas Bapak-bapak ini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penyuluhan yang saya berikan. Kalau tadi saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya Bapak-bapak. Baiklah Bapak-bapak, sebelum saya tutup nih acara penyuluhannya, saya ada oleh-oleh nih buat Bapak-bapak, bisa Bapak baca-baca lagi atau masih kurang paham dengan materi yang saya berikan tadi atau lupa. Nah, bisa Bapak baca-baca ini. Nanti Bapak insya Allah lah bisa mengerti tentang bahaya merokok dan cara berhenti merokok. Nah, ini ya. Terima kasih Bu. Nah, baiklah, terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan yang saya berikan. Nah, baiklah, saya tutup saja acara penyuluhan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.